Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu dalam kesempatan yang berbahagia ini. Saya akan menyampaikan perihal hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan fikih air atau fiqhul ma'i. Kenapa fiqhul ma'i itu penting? Karena para ulama menempatkan bab air itu pada posisi pertama sebelum sholat, sebelum zakat, sebelum ibadah-ibadah yang lainnya. Makanya al-ma' itu atau air itu menjadi sesuatu yang penting. Karena kalau tidak ada air, maka sholat kita menjadi tidak sah. Sedangkan sholat adalah salah satu di antara 5 rukun Islam yang Allah tetapkan melalui lisan Rasulnya, dan ini menjadi inti dari syariat Islam. Saudara sekalian yang dirahmati Allah, ada satu hadis yang kemudian ini dijadikan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitabnya Bulughul Maram di hadis pertama. Hadis apa itu? Hadis ini berbicara tentang air. Hadis ini hadis yang cukup masyhur, yaitu hadis yang diterima dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoi kepadanya. Perlu diketahui Abu Hurairah itu nama aslinya Abdus Syamsi, yaitu penyembah matahari asalnya. Kemudian dia bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Rasul mengganti namanya menjadi Abdurrahman. Maka dari itu karena ia selalu membawa kucing kecil, maka Abu Hurairah atau diberi kunyah Abu Hurairah. Apa itu Abu Hurairah? Abu Hurairah itu adalah bapaknya kucing atau kucing kecil. Hadis ini adalah hadis yang terkenal. Hadis ini dalam riwayat yang kemudian ditulis ulang oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Bulughul Maram, fil bahri, dikatakan tentang air. Huwa tahuru ma'uhu. Al-hillu maitatuhu. Fil bahri. Rasulullah berbincang atau mengungkapkan tentang hadis air. Jadi ada perbincangan panjang yang nanti akan saya bacakan bagaimana kronologi kenapa Rasulullah mengungkapkan hal ini dan bagaimana visionernya Rasulullah. Jadi hadis ini hadis yang membuktikan bahwa Rasulullah itu visioner, orang yang sangat cerdas, dan kemudian beliau itu layak dan patut diberi gelar Fatonah. Huwa tahuru ma'uhu, huwa ini kembali lagi kepada al-bahru. Huwa, air laut itu, at-tahuru, suci dan mensucikan. Nah, ini pelajaran bahasa Arab bagi teman-teman sekalian yang ada di rumah. Nanti di dalam bahasa Arab ada tuhur, yang ini bidomah dengan domah. Bidomi to-nya harus di domah. Ada juga bifathi to, tohur. Lantas apa perbedaannya? Tuhur itu adalah fi'lun, suatu pekerjaan. Jadi pekerjaan kita untuk bersuci itu dikatakan tuhur dalam bahasa Arab. Atau ketika kita mandi besar, dalam bahasa Sunda siram, mandi besar, mandi jinabat itu tuhur. Wudu itu tuhur, pekerjaannya itu tuhur. Kalau tohur itu kata para ulama, alatun tutohiru biha, yaitu alat untuk bisa mensucikan. Jadi tohur itu bisa diartikan air, bisa juga diartikan debu, atau so'idan thayyiban. Jadi tohur itu adalah alat untuk mensucikan. Apa? Ya tentu air atau debu. Nah, kata Rasulullah, al-bahru itu at-tahur, dibacanya jangan tuhur. At-tahur. Kenapa tahur? Karena al-bahru itu alatun tutohiru, alatun tutohiru biha.
alat yang bisa mensucikan kita dari hadas. Lantas apa kawan-kawan semua yang disebut dengan hadas? Hadas itu sesuatu yang keluar dari minas sabilain, dari dua lubang. Lubang yang depan dan lubang yang belakang. Kubul dan dubur. Kubul dan dubur. Nah, air laut itu bisa mensucikan airnya. Al-hilu, halal juga bangkainya. Kenapa harus ada catatan halal juga bangkainya? Karena Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa bangkai itu haram. Maka Rasulullah memberi pengecualian kepada apa? Kepada hewan yang ada di laut. Bukan hewan yang ada di darat, kemudian sudah jadi bangkai, kemudian dialungkan ke laut jadi halal. Tidak demikian. Maka yang disebut dengan bangkai laut itu adalah hewan yang ada di laut, hidupnya di laut. Nah, putri duyung juga sama. Lamun geus jadi bangke keureut we sirahna, mangga. Tidak serius. Pamang nggak apa-apa ya. Putra duyung halal. Mangga saurusan pahmi pencit we cenah. Nah, pamangnya orang campur jeung bahasa Sunda tuh. Tos kieu mah. Tah saderek sadaya nu dimuliakeun ku Allah. Ayat 3 masalah di dia. Masalah pertama, kenapa hadis ini muncul? Hadis yang sangat masyhur ini muncul. Kata Ustadz Fahmi, seolah-olah hadis air itu hadis hanya ini saja. Memang karena keutamaannya yang luar biasa. Nah, hadis ini muncul dari seseorang. Seseorang ini yang kemudian ditafsir atau diungkap disyarah oleh Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah dalam kitabnya Nailul Autor. Nama orangnya adalah Abdullah. Begitu. Sebelum saya ungkapkan nama Abdullah, seluk-beluk Abdullah ini, saya ingin ungkapkan dulu riwayat yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Hadis pertama dalam Bulughul Maram ini diriwayatkan juga secara resmi oleh Al-Imam Al-Arba'ah, 4 imam. Kalau diungkapkan dalam Bulughul Maram 4 imam itu berarti dalam 4 sunan. Ibnu Majah, Sunan An-Nasai, Sunan At-Tirmidzi, kemudian Sunan Abu Daud, ada 4 sunan. Dan kemudian disohihkan hadis ini oleh Imam At-Tirmidzi. Sedangkan lapad fil bahri itu terdapat dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah. Nah, riwayat ini juga termuat dalam kitab Al-Muwatta Imam Malik dan kitab Al-Musnad Imam Ahmad dan Al-Musnad Imam Asy-Syafi'i. Redaksi sanadnya, Imam Malik menerima hadis ini dari Sofwan bin Sulaim. Sofwan bin Sulaim menerima dari Sa'id. Sa'id menerima dari Al-Mughirah bin Abi Burdah. Al-Mughirah bin Abi Burdah yang menerima hadis ini dari sahabat yang bernama Abu Hurairah. Jadi begitu sanadnya secara garis besar. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, hadis ini berbicara tentang seseorang yang bernama Abdullah. Jadi hadis panjangnya sebetulnya tidak fil bahri. Jadi ini sebetulnya hanya ringkasan yang ditulis oleh muallif, penulis kitab. Sebetulnya hadisnya cukup panjang. Jadi disingkat fil bahri. Rasulullah mengungkapkan tentang air. Padahal dalam redaksi resmi yang diungkapkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta, berdasarkan penuturan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, cukang lantaran dan sababul kurunyung ada hadis ini itu adalah ja'a rojulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkata orang yang datang, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata atau bertanya kepada Rasulullah dan memberi pernyataan, inna narkabul bahro, bahwa kami itu sedang berlayar.
wa nahmilu ma'anal qalila minal ma. Dan kami hanya membawa sedikit air dari daratan, begitu. In tawaddo'na bihi atishna. Kalaulah kita berwudu dengan air yang sedikit, yang diambil dari daratan itu, kami akan kehausan, kata orang tersebut. Maka dia langsung bertanya kepada Rasulullah, memakai pertanyaan istifham a atau hamzah. Afanatawado'u. Apakah kita, wahai Rasulullah, boleh berwudu bihi dengan air laut? Jawaban Rasulullah ini. Nah, disingkat dalam Bulughul Maram fil bahri. Jadi cerita ini disingkat oleh Bulughul Maram, oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dengan ungkapan fil bahri, atau paling tidak dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah. Nah, saya terjemahkan lagi, saya bacakan lagi. Ja'ar rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah, seorang laki-laki telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mempertanyakan persoalan penting. Apa? Inna narkabul bahro, wahai Rasulullah, kami itu sedang berlayar di lautan. Wa nahmilu ma'anal qalila minal ma, sedangkan kami hanya membawa air sedikit dari daratan. In tawaddo'na bihi, kalaulah kami berwudu dengannya, maksudnya dengan air yang hanya dibawa sedikit itu, atishna, kami akan kehausan. Afana tawaddo'u bihi, pertanyaan orang tersebut, apakah kami boleh berwudu dengan air laut? Jawaban Rasulullah bukan na'am. Jawaban Rasulullah bukan la. Tapi yang nanti kita ungkap kenapa hikmahnya jawabannya harus huwa tahuru ma'uhu alhilu maitatuhu. Nah, siapa yang dimaksud dengan rojulun di sini? Nah, tadi sudah saya ungkapkan. Yang dimaksud rojulun, seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah ini adalah Abdullah namanya. Dia datang dari Bani Mudlij. Bani Mudlij itu salah satu daerah yang ada di Madinah. Jadi orang ini namanya Abdullah al-Mudliji. Abdullah al-Mudliji datang kepada Rasulullah yang datang di Madinah. Bolehkah kami berwudu dengan air laut? Jawaban Rasulullah intinya boleh. Nah, hikmah pertama dalam hadis ini berarti orang yang safar, orang yang sedang bepergian, abdoliyahnya itu berwudu, bukan tayamu. Kecuali fi halid daruroh, dalam keadaan darurat. Kenapa Rasulullah kemudian tidak menjawab, ya udah jangan wudu aja, udah fatayammamu sa'idan thayyiban, maka kalian bertayamumlah. Karena pada waktu itu sedang safar. Enggak, Rasulullah kemudian berkata, air laut itu bisa dipakai wudu. Bani Mudlij ke laut itu jaraknya ratusan kilometer. Pernah beberapa pertemuan kemarin, ada perbedaan jarak. Para ulama itu sapar itu, ada yang berkata 88, ada yang berkata seperti Abu Hanifah 92, kemudian ada yang memberi jarak hanya sekitar 5 atau 6 kilometer, tapi juga ada yang tidak memberi jarak seperti Ibnu Taimiyah dan Ibnu Hazm dalam Al-Muhalla. Maka dari itu, hikmah pertama adanya hadis ini, usahakan wudu terlebih dahulu ketika safar, ketika mendekati waktu sholat. Geus manjing waktuna sholat, maka jangan cai wudu heula. Kalau tidak, maka bertayamum. Atau ada pendapat kedua, bahwa tayamum itu mukhayyar bentuknya. Mukhayyar itu pilihan. Pilihan itu begini, saya boleh berwudu atau boleh bertayamum. Tapi tentu afdoliyahnya berwudu terlebih dahulu. Hikmah pertama itu demikian. Jadi ada seorang laki-laki, saya ulang, yang bernama Abdullah al-Mudliji yang datang dari Bani Mudlij, kemudian melakukan perjalanan yang amat panjang ke laut, tapi Rasulullah tidak mengatakan patayamamu, bertayamumlah, tidak. Tapi kata Rasulullah, berwudulah walaupun dengan air laut. Itu yang pertama. Hikmah pertama. Hikmah kedua,
Kenapa sahabat bertanya kepada Rasulullah? Ada yang tahu kenapa sahabat bertanya kepada Rasulullah? Ada dua kemungkinan. Sahabat bertanya kepada Rasulullah itu yang pertama sahabat tidak tahu. Maka Rasulullah menjadi tempat penanyaan. Rasulullah ditanya oleh sahabat karena ketidaktahuan sahabat. Yang kedua kebingungan. Kalau bingung, tahu ilmunya tapi bingung, syak, ragu, maka ia bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tidak mungkin ada pilihan ketiga. Misalkan begini, sahabat itu mengetes ilmunya Rasulullah. Tidak, sahabat itu sangat menghormati Rasul. Bahkan ada beberapa sahabat bahkan yang beberapa kali bertemu dengan sosok dan pribadi Rasulullah, tapi tidak tahu muka Rasulullah seperti apa. Kenapa? Ya, gak berani melihat muka Rasulullah. Begitu. Kita masuk ke hikmah kedua dalam fikih air ini, fikih hadis ini. Saya ungkap pertanyaannya. Kenapa sahabat yang bernama Abdullah Al-Mudliji ini bertanya kepada Rasulullah tentang sah atau tidaknya berwudu memakai air laut? Nah, dalam riwayat-riwayat itu dimungkinkan sahabat yang bernama Abdullah Al-Mudliji itu bukan tidak tahu. Kenapa? Karena sahabat itu saking dekatnya dengan Rasulullah, pasti urusan yang berkaitan dengan ibadah dia tahu, para sahabat itu. Maka ada kemungkinan kedua. Apa kemungkinan kedua? Bahwa sahabat ini ragu terhadap apa yang akan dipraktekkan, berwudu dengan air laut. Kenapa? Karena ada satu hadis yang mengatakan ma'ul bahri la yujzi'u bihi minal janabati wal hadasi au ma fi ma'nahu. Air laut itu tidak bisa memenuhi, tidak bisa menghilangkan janabat. Ketika kita junub, maka dihilangkan hadasnya dengan air laut, maka itu tidak bisa. Atau hadas biasa ketika kita, kentut atau buang air besar atau buang air kecil, maka menghilangkan hadasnya tidak bisa memakai air laut. Ada hadis yang berbicara ini. Kemudian hadis yang agak panjangnya sebetulnya ini berkaitan dengan ketidakbolehan seseorang untuk berlayar di lautan. La tarkabil bahro. Jadi hadisnya itu panjang, kemudian ada kelanjutannya. La tarkabil bahro. Janganlah engkau berlayar di lautan. Hadisnya itu. Kenapa? Fa inna tahtal bahri naron. Karena di bawah air itu ada api. Saya gak tahu cara menerjemahkannya apakah api atau magma atau apa. Tapi yang jelas naron. Naron itu terjemahan letterletnya api. Watah tanari bahron. Dan di bawah api ada air. Sampai dikatakan dalam satu riwayat, hatta sab'ati abhurin wa sab'ati anyarin. Sampai berlapis-lapis 7 lapis. 7 lapis air dan 7 lapis api. Jadi di bawah air ada api, di bawah api ada air, di bawah air ada api. Terus di lautan itu. Maka ada hadis, la tarkabil bahro, janganlah engkau berlayar di lautan. Dalam riwayat yang lain dikatakan illa hajan, kecuali orang yang mau berhaji boleh itu berlayar di lautan. Au mu'tamiron, atau yang mau umroh itu boleh berlayar di lautan, karena kita juga tahu bahwasanya zaman dulu sekitar 1950 ke belakang orang Indonesia itu mau haji mau umroh itu memakai jalur laut ya. Itu dibolehkan dalam hadis ini. Au ghazian fi sabilillah, atau yang mau berperang di jalan Allah. Nah,
Hadis ini kemungkinan besar, terutama ini diungkapkan oleh Al-Imam Asy-Syaukani dalam Nailul Autar. Hadis ini kemudian terdengar oleh Abdullah Al-Mudliji. Yang Abdullah Al-Mudliji ini bertanya kepada Rasulullah. Jadi cukang lantaran, kenapa Abdullah Al-Mudliji bertanya kepada Rasulullah tentang kesucian air laut? Itu karena pernah mendengar hadis ini. Dimungkinkan, al-muhtamil, dimungkinkan, muhtamalnya, dimungkinkannya Abdullah Al-Mudliji mendengar hadis ini, kemudian dia bertanya kepada Rasulullah karena dia ragu. Ketika berlayar di lautan, seolah-olah air laut itu sesuatu yang tidak bisa untuk menghapus hadas-hadas kita, baik hadas besar atau hadas kecil. Nah, ternyata setelah kami periksa hadis ini bermasalah. Kata Syekh Ahmad Syakir bahwa hadis ini wa in soha, kalaupun sohi, ini adalah ro'yu ibni Umar. Oh, ini bukan hadis dari Rasul, tapi ini hanya pandangan Ibnu Umar saja, radhiyallahu an. Jadi bisa jadi Ibnu Umar memfatwakan hal itu, kemudian terdengar oleh seorang laki-laki yang bernama Abdullah Al-Mudliji, yang kemudian dia mau berlayar di lautan dan meragukan status kesucian air laut. Lalu ia bertanya kepada Rasulullah. Ya, jadi kenapa hadis ini ada? Itu cukang lantaran sababul kurunyung nanti seperti itu. Nah, hikmah terakhir, hikmah ketiga ini memperlihatkan kecerdasan Rasulullah. Kenapa Rasulullah menjawab dengan ini? Ini yang ada di studio, kita belajar bahasa Arab ya. Arita tadi kan diajar bahasa Arab berarti. Di Jabaran tuh. Entong ya? Di Sakalan. Oke, kita belajar bahasa Arab. Ada seorang, kita ulang lagi ya. Ada seorang laki-laki bernama Abdullah Al-Mudliji datang kepada Rasulullah. Kemudian dia bertanya bahwa dia itu membawa air yang sedikit ketika mau berlayar di lautan. Numpak perahu, tangto lain numpak onta. Tapi kemudian Rasulullah menjawabnya huwa tahuru ma'uhu alhilu maitatuhu. Pertanyaannya memakai sigot pertanyaan hamzah. Nah, apa itu hamzah? Kita berbicara tentang pertanyaan. Pertanyaan itu dalam bahasa Arab disebut dengan istifham. Apa istifham itu? Istafhama yastafhimu istifhaman. Mustafhimun mustafhamun. Artinya meminta paham. Jadi istafhama itu meminta paham. Istifham itu bertanya untuk meminta paham, sesuatu dijelaskan sampai ke dasar persoalannya sehingga saya tahu masalahnya apa, solusinya seperti apa. Nah, itu istifham. Nah, istifham itu di dalam bahasa Arab terbagi dua. Kita belajar bahasa Arab sedikit. Istifham itu terbagi dua. Ada yang bentuknya isim, ada yang bentuknya huruf. Nah, Kang Fauzal, Kang Ihsan, tak apal naon isim jeung huruf teh kieu lah. Dalam bahasa Arab itu ada 3 varian. Kalimat itu terbagi 3 varian kata itu. Yang pertama isim. Isim itu kata benda, kata sifat, kata benda, dan seterusnya. Kemudian ada fi'il. Fi'il itu kata kerja. Kemudian ada yang bukan kata kerja, bukan kata benda, disebutnya huruf. Nah, ada isim, ada huruf. Istifham itu yang huruf hanya 2. Hamzah dan hal. Selebihnya isim semua. Jadi hanya 2 huruf istifham itu. Hamzah dan hal. Selebihnya isim. Contoh. Apalah? Kayak man. Man itu bertanya tentang nama orang. Man anta? Siapa ente? Man anta? Siapa anda? Gitu, man. Terus, aina. Aina itu bertanya tentang al-makan. Bertanya tentang tempat. Min aina akbalta? Mana kamu akan pergi? Atau min aina ente? Min aina anta? Dari mana engkau? Gitu.
Kemudian apa lagi? Kaifa. Kaifa itu bertanya tentang kaifiat. Kaifa yusolli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bentuk sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bertanya tentang kaifiah. Kemudian kamiyah bertanya tentang jumlah. Kam rojulun hadara fi hadzal majlis. Berapa orang atau berapa laki-laki yang datang di majelis ini? Berarti bertanya tentang jumlah. Itu kam. Kemudian mata. Mata itu bertanya tentang al-waqt atau waktu. Mata sa'ah. Iraha kiamat. Mata sa'ah. Iraha kiamat. Rasulullah ketika ditanya, mata sa'ah, kapan kiamat? Rasulullah terdiam, kemudian hanya mengungkapkan asyratus sa'ahnya. Mengungkapkan ciri-cirinya saja. Nah, mata. Kemudian ada ayun. Ada ayana. Wah, banyak lah. Saya lupa lagi nih. Pokoknya loba lah. Sesa tina ajeng hal ieup asup isim. Gitu intina. Nah. Lalu kembali lagi ke masalah. Orang ini bertanya memakai apa? Afanatawadau bihi. Memakai ini nih. Memakai huruf istifham. Bukan hal, bukan man, bukan aina, bukan dan seterusnya. Tapi memakai a. A itu artinya apakah. Kita hapus. Untuk lebih memahami bagaimana cerdasnya Rasulullah. Nah, oke, kita agak pusing ya dikit ya. A itu atau hamzah itu punya ijabah. Ijabah. Bentuk jawabannya ada 3. Pertama, kalau A tidak dibarengi dengan huruf apapun, huruf nafi, maka jawabannya itu na'am untuk iya, la untuk tidak. Contoh misalkan, a antum bi khair, apakah kalian baik-baik saja? Kemudian kalian menjawab, alhamdulillah, na'am, ana bil khair. Alhamdulillah, saya baik-baik saja. Memakai na'am, na'am itu artinya iya. Kalau kalian sedang sakit, la, ana marid, saya sedang sakit. Atau kalau perempuan, ana maridah, saya sedang sakit. Maka jawabannya ada 2. Na'am, itu fi halatil isbat. Isbat itu untuk mengiyahkan. Untuk mengafirmasi dalam bahasa Indonesia. Jadi kalimat afirmatifnya dengan na'am. Antum bi khair? Anta majnun? Apakah kalian gila? Gitu. Kalau kalian kemudian menolak atau menegasi, jangan mengafirmasi, jawab la. La itu dalam kondisi fi halatil an-nafi. Fi halatin nafi, untuk menidak. Gitu ya, untuk menidak. Nah, ada kondisi bentuk kedua yang hamzahnya itu dibersamai huruf nafi. Ini pentingnya bahasa Arab dalam menentukan sikap kita menentukan sikap kita terhadap posisi hukum. Jadi bahasa Arab itu penting. Kalau misalkan a hamzah yang artinya apakah, kemudian dibersamai huruf nafi yang artinya tidak, maka misalkan ama, a itu apakah, ma itu tidak, maka posisinya 2. Dalam kondisi mengiyahkan, itu bala. Contoh kia misalkan, dalam Al-Quran, pertanyaan Allah itu alastu birobikum. A, apakah, lastu, bukankah aku? Jadi dari laisa. Laisa itu artinya tidak, huruf nafi. Atau adawatun nafi. Adawatun nafi itu artinya menidak. Alaisa. Apakah alastu birobikum? Apakah aku Tuhan kalian? Kemudian manusia menjawab. Qalu
Bala. Iya. Syahidna, kami menyaksikan. Kami bersaksi bahwa engkau itu Tuhan. Jawabannya harus bala. Kalau saya bertanya kepada antum semua, ama fahimtum, apakah kalian paham? Kalau iya paham. Ama fahimta, ma itu huruf nafi. Ama fahimta, bala, berarti iya paham. Tapi kalau, ya, perhatikan. Kalau misalkan ada huruf nafi dan huruf istifham, kemudian mengatakan tidak paham, maka jawabannya na'am. Oh, ari di dia mah na'am tengahnya kan? Ya, jadi kebalik. Kenapa? Karena ada huruf nafi. Afahimtum, apakah kalian paham? Iya, jawabannya ini. Kalau iya paham, na'am. Kalau tidak paham, la. Tapi kalau memakai huruf nafi, ama fahimtum, kalau kalian paham, maka menjawab bala. Tapi kalau tidak paham, na'am justru. Kenapa? Ada huruf nafi di sini. Gitu. Ini fi halatil nafi. Oke. Ama fahimtum? Ama fahimtum? Bala. Alhamdulillah. Nukatilu. Yang ketiga. Yang ketiga itu ketika ada hamzah dibarengi dengan am. Am itu artinya ao. Ao itu artinya apa? Atau. Apalan, atau. Contoh, misalkan. Sa'ban. Kanal amru am sahlan ginilah ya. As-sa'ban kanal amru am sahlan, ada hamzah juga ada am yang artinya atau. Apakah urusannya sulit atau mudah? Maka ketika ada pertanyaan ada hamzah dan am, maka kita jangan menjawab na'am, jangan menjawab la, jangan menjawab bala, tapi pilih salah satu varian yang ada dalam pertanyaan. Ini atau ini. So'ban itu artinya sulit, sahlan itu artinya mudah. Gitu. Maka kita jawab kalau urusannya mudah, kanal amru sahlan, urusannya sangat mudah. Kalau sulit, kanal amru sa'ban, urusannya sangat sulit. Pilih salah satu di antara dua varian ini. Oke. Kita balik lagi ke pertanyaan yang bernama Abdullah Al-Mudliji. Iya ya, diajar fikih tadi ya. Dan hapus. Saya ulang lagi ya. Ada yang seorang laki-laki bernama Abdullah Al-Mudliji datang dari Bani Mudlij bertanya kepada Rasulullah di Madinah, apakah kami boleh berwudu dengan air laut, gitu kan pertanyaannya. Gini pertanyaannya memakai hamzah. Afanatawadau bihi. Bihi itu bima'il bahri. Afanatawadau bihi. Wahai Rasulullah, bolehkah kami berwudu dengan air laut? Lihat di sini ada huruf istifham, ada huruf nafi tidak? Tidak ada. Ada am tidak? Tidak ada. Maka jawabannya hanya dua. Kalau Rasulullah memperbolehkan, maka harusnya Rasulullah menjawab dengan, kalau Rasulullah tidak memperbolehkan berwudu dengan air laut, maka Rasulullah harusnya menjawab, la, jangan. Gitu. Kebetulan Rasulullah memperbolehkan. Jawabannya harusnya apa? Harusnya na'am. Tapi kenapa Rasulullah menjawabnya huwa tohuru ma'uhu al-hilu maitatuhu. Kenapa Rasulullah tidak menjawab dengan na'am ketika memperbolehkan? Tapi rocek Rasulullah teh cai laut teh nyucikeun. Bangke nah halal didahar dituang. Kenapa Rasulullah menjawab dengan jawaban ini? Ari Rasulullah bodoh karena bahasa Arab, belat karena nahwiyah.
Kenapa Rasulullah menjawab ini padahal secara kaidah nahwu harusnya ketika ada pertanyaan hamzah yang tidak dibersamai dengan huruf nafi, itu jawabannya kalau mengatakan iya atau memperbolehkan dengan na'am. Tapi kenapa Rasulullah dengan huwa tahuru ma'uhu alaihi maitatuhu? Kenapa? Oke. Saya ulang lagi ya. Ada seorang laki-laki namanya Abdullah Al-Mudliji bertanya kepada Rasulullah dan mengungkapkan alasan dia bertanya tentang kesahihan berwudu dengan air laut. Alasannya begini, Inna narkabul bahro, wahai Rasulullah, kami itu sedang berlayar di lautan, wa nahmilu ma'anal qalila minal ma', sedangkan kami hanya membawa air sedikit dari daratan. Idza tawadha'na bihi, kalaulah kami berwudu dengan air yang sedikit itu, atisna, kami akan kehausan. Ta eta cukang lantaran teh. Nah, kenapa Rasulullah tidak memakai na'am jawabannya? Begini, saya ulangi. Kalau Rasulullah menjawab dengan iya, boleh mangga. Nun Gusti Rasul kengeng teu wudu ku cai laut, iya mangga sok silakan. Berarti ini cerdasnya Rasulullah. Wudu dengan air laut itu diperbolehkan selama hanya membawa air sedikit. Berarti diwates. Disebutnya dalam bahasa usul fikih muqayyadan. Dan kecerdasan Rasulullah ini kemudian dipotret oleh Imam Asy-Syaukani dalam kitab Nailul Autar. Kata Imam Asy-Syaukani, innahu muqayyadan bihali darurati. Kalau Rasulullah menjawabnya dengan na'am, boleh, sok silakan, mangga. Maka berwudu dengan air laut itu diperbolehkan hanya selama membawa air sedikit dari daratan. Lamun angkleng-angklengan di laut ganti lupoe, mawa 15 drum. Di daratan. Boleh tidak? Kalau Rasulullah menjawabnya dengan na'am. Tidak boleh. Karena naon? Surplus air itu mah. Maka Rasulullah menjawabnya dengan huwa tahuru ma'uhu. Cai lautnya bisa dipakai wudu. Bisa dipakai suci. Gitu. Hiji. Ya. Dua. Naon disebut darurah? Darurat, naon sebut darurat teh? Nepikeun kaki, aduh darurat, nepikeun ka ngariba deui teh, Ustad. Nepikeun ka maling deui teh darurat. Montong dijadikeun legitimasi nu kitu mah. Eta mah ngadarurat-darurat maneh. Darurat teh di dalam bahasa Arab yang disebut darurat adalah hadun, suatu batasan, in lam yatanawalil mamnu halaka. Kalau tidak melakukan hal yang dilarang, maka ia akan binasa. Sabinasa-binasana jalema anu teu ngariba tuh. Kumaha? Kemudian dia melegitimasi dirinya untuk melakukan riba, untuk melakukan dosa karena alasan darurat. Darurat nepi mana? Nu disebut darurat mah hiji watesan, nu watesana lamun teu dilakonan hal anu diwagal ku pangeran, halaka baris cilaka. Lamun geus nepi ka wates eta maka disebut darurat gitu. Ini orang ini disebut darurat karena berbicara tentang atisna, kami itu kehausan, itu kedaruratannya, maka diperbolehkan oleh Rasulullah. Kalau Rasulullah menjawab na'am, berarti kecerdasan Rasulullah itu tidak terbatas oleh waktu dan tempat pada hari itu saja. Maka kesucian air itu tidak terbatas dari berapa banyak air yang kita bawa dari daratan. Reksa kompan, reksa gelas, rek 500 drum muncrat dibawa di daratan, maka air laut mah tetap suci. Tah eta kecerdasan Rasulullah ketika Rasulullah menjawab dengan huwa tahuru ma'uhu alhilul maitatu, tidak memakai na'am. Dua, hikmah kenapa Rasulullah tidak memakai na'am? Coba saya ulang pertanyaannya. Ada seorang laki-laki bernama Abdullah Al-Mudliji. Wahai Rasulullah,
kami itu sedang angkleng-angklengan di laut, berlayar di lautan. Mung nyandak sakedik cai ti daratan. Lamun dianggepikeun wudu cai eta atisna, abdi sadaya haus. Afana tawadau bihi. Bolehkah kami berwudu dengan air laut? Kalau Rasulullah menjawab na'am nih, ditakdirkan ke hiji mangsa nuker lalayar teh, berlayar di lautan teh, aya nu babaran ngalahirkeun. Geus 40 poe nipas. Kemudian dia mandi besar. Kalau Rasulullah menjawabnya na'am, boleh tidak? Tidak boleh. Kenapa? Karena persoalan yang ditanyakan oleh Abdullah Al-Mudliji apa? Bolehkah berwudu dengan air laut? Kalau Rasulullah menjawabnya na'am, berarti dipakai mandi jinabat boleh tuh? Tidak boleh. Dipakai mandi menghilangkan nipas boleh tidak? Tidak boleh. Kalau Rasulullah menjawab na'am, sesuai dengan gramatika atau sesuai dengan kaidah nahwu. Gitu. Berarti Rasulullah itu melampaui kaidah nahwiyah, melampaui kaidah bahasa, melampaui kaidah gramatikal. Maka kata Rasulullah, huwa tohuru, ari air laut teh tohur. Naon tohur teh? Alat pikeun susuci. Tiasa diangge mandi jinabat. Tiasa lamun bahasana at tohur. Maka kata Al-Imam Asy-Syaukani, lamun make na'ama innahu yatawaddau bihi faqat. Tah cerdasna Rasulullah teh kitu. Pertanyaanna afana tawaddau bihi, meunang teu wudu ku cai laut? Lamun urang ditanya kitu, maka jawabanana na'am, mangga. Tapi Rasulullah mah visioner. Kusabab naon? Kusabab anu ngalaman angkleng-angklengan di lautan teh, di sagara cai teh lain ngan sakadar Abdullah Al-Mudliji. Tapi balarea jalma-jalma saatosna. Heup sakitu. Mudah-mudahan menjadi manfaat untuk semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.